Kebijaksanaan Jaka Tingkir bagian 20. Menghadapi ucapan-ucapan manis, melihat kelakar-kelakar Ki Wuragil dan Ki Wila, akhirnya Sriyanti agak terhibur juga dan ia malah mengatakan di depan Jaka Tingkir tanpa ragu-ragu lagi. Raden, setelah saya tak berayah ibu lagi dan setelah kau dan saudara-saudaramu menolong saya, tidak ada lain jalan bagi saya kecuali menyerahkan jiwa raga untuk membalas budi. Terimalah permohonan saya untuk mengabdi kepadamu Raden. Biarlah saya menjadi pelayanmu mencuci pakaian kalian, memasakkan nasi dan membersihkan serta menjaga rumahmu. Mendengar ucapan ini, Mas Manca hanya menundukkan mukanya, hatinya terasa perih. Ia amat kasihan kepada gadis ini, namun tak kuasa ia mengeluarkan kata-kata, maka ia hanya mendengarkan saja bagaimana jawaban Jaka Tingkir. Pemuda ini pun merasa kasihan dan berkatalah ia dengan halus. Sriyanti, jangan kau gelisah. Kami takkan menolong kepalang tanggung. Tentu saja tak mungkin kau turut dengan kami, karena kami sendiri adalah orang-orang yang sedang mencari pekerjaan. Namun percayalah kami akan mencarikan tempat yang aman dan baik untukmu, dan, entahlah, mungkin akan tiba saatnya kami akan memboyongmu. Sambil berkata demikian Jaka Tingkir melirik ke arah Mas Manca dengan senyum di bibir. Ki Wuragil dan Ki Wila melihat senyum dan kerling penuh arti ini, akan tetapi yang dilirik menundukkan muka dan tidak melihat hal ini. Baiknya Mas Manca menundukkan dan penerangan api unggun hanya remang-remang sehingga kawan-kawannya tidak melihat wajahnya yang pada saat itu pucat dan sinar matanya sayu. Hatinya mengeluh. Aduh nyawa kiranya dia mencintai Kang Mas Jaka Tingkir yang agaknya pun mengimbanginya. Wahai asmara, apa saja yang tak kau timbulkan? Senang susah, gembira kecewa. Iri hati di antara kawan. Terhebat di antara semua itu adalah cemburu anak kandung cinta dari sahabat setia, berubah menjadi seteru. Pagi-pagi mereka sudah bersiap hendak melanjutkan perjalanan dengan getek. Selagi Ki Wila berusaha melepaskan ikatan getek pada batang pohon, tiba-tiba terdengar teriakan banyak orang dan dari dalam hutan muncullah orang-orang tinggi besar yang kasar-kasar sikapnya. Nah, itu dia burungmu yang terlepas berada bersama orang-orang itu. Kakang Bajul Sengoro, terdengar seruan keras di antara mereka. Sriyanti nampak ketakutan, tubuhnya gemetaran dan wajahnya pucat. Ia segera berlari di belakang Jaka Tingkir dan Mas Manca yang sudah berdiri tegap menanti datangnya gerombolan orang-orang kasar itu. Mereka itukah perampok-perampok yang menculikmu? Tanya Jaka Tingkir tenang kepada Sriyanti. Gadis itu mengangguk, matanya liar memandang ke orang-orang itu yang makin banyak berlompatan keluar dari gerombolan pohon. Puluhan orang banyaknya, membawa senjata tajam. Di depan dengan kumis melintang sekepal sebelah. Tubuhnya seperti rakasa, kuat dan mengerikan, matanya yang sebesar jengkol itu nampak liar, mulutnya yang besar menyeringai. Betul itu dia. Hahaha manisku, kenapa kau melarikan diri? Haha, kau bikin aku semalam tak dapat tidur, gandrung tergila-gila. Hayo manis kesinilah kau. Dengan langkah lebar dan menjijikkan orang tinggi besar itu tanpa memperdulikan Jaka Tingkir dan kawan-kawannya, menghampiri Sriyanti. Kawan-kawannya yang puluhan orang banyaknya segera mengurung rombongan Jaka Tingkir. Ki Wuragil dan Ki Wila yang tadinya pucat karena kaget dan takut, sekarang melihat mereka semua terancam bahaya, timbul kegagahan dan keberanian mereka. Ki Wila berdiri menolak pinggang, beradu punggung dengan Ki Wuragil untuk mencegah penyerangan dari belakang. Kebetulan sekali Ki Wila berhadapan dengan seorang anggota perampok yang tubuhnya pendek gemuk, matanya sebelah kanan buta tidak berbiji. Lengan tangannya berotot dan nampak kuat sekali. Heh, Bajul Mata Satu mau apa kau datang petentang-petenteng di sini? Tegur Ki Wila menentang. Si Mata Satu menjadi merah mukanya, matanya hanya sebelah itu berapi-api. Keparat, kau ini cecak kering, kulihat-lihat tidak ada yang berharga padamu. Pakaianmu butut, mukamu buruk, tubuhmu kurus kering, tidak ada yang bisa dipilih. Tapi aku butuh nyawamu. Babo-babo. Nyawa cuma satu kau minta, apa bisa dibeli di pasar, tidak kuberikan. Kau berani melawan aku? Si Mata Satu bertanya mengancam. Apa musuh yang kutakuti, matamu itu? Ejek Ki Wila. Geger Demak Pajang karya Hoping Hu di http://ceritasilat-novel.blogspot.com by Saiful Bahri Situbondo. Kurang ajar, si Mata Satu menubruk cepat, kedua tangannya digerakkan hendak mencekik leher Ki Wila. Akan tetapi dengan gesit Ki Wila meloncat ke kiri sehingga ia berada di sebelah kanan lawannya.
Si mata satu bingung, tidak dapat melihat adanya lawannya karena matanya yang kanan buta. Selagi dia bingung dan hendak memutar tubuhnya ke kanan, tiba-tiba Kiwila mendahuluinya dengan menyodok lambungnya dari kanan dengan jari-jari tangan terbuka. Ngek, si mata satu peringisan, lalu, huak, ia muntah-muntah. Kiranya semalam ia terlalu banyak makan dalam pesta pora, sehingga sekali kena sodok oleh Kiwila lalu muntah-muntah dan kepalanya puyeng. Celaka bagi Kiwila yang sama sekali tidak menyangka bahwa lawannya akan muntah-muntah. Pakaiannya di bagian bawah dan depan tersiram kotoran yang muncrat keluar dari mulut si mata satu. Munyuk monyet. Ia memaki, melangkah maju dan gerakan cepat lutut kanannya diangkat menghantam muka si mata satu yang sedang terbongkok-bongkok muntah-muntah. Des, si mata satu mengeluarkan keluhan perlahan lalu terjengkang, roboh dan tak sadarkan diri. Anehnya dari mulutnya terdengar suara mengorok seperti orang tidur mendengkur. Amuk-amuk Suramrata Jaya merata dengan lagak seperti Raden Gatot Kaca mengamuk, Kiwila mencak-mencak menantang Yuda. 2-3 orang perampok datang menerjang dan segera terjadi perkelahian mati-matian. Ki Wuragil tidak mau kalah aksi. Tadi ia menghadapi seorang yang kurus kering, tinggi sekali sampai ia harus mendongkrak ketika bicara kepada perampok itu. Ki Wuragil agak gentar menghadapi lawan yang tinggi seperti batang pohon bambu ini. Ia tertawa-tawa kecil lalu mendekati perampok itu, cengar-cengir mengambil hati. Kisanak kau kan perampok tuh, ngaku saja sudah, kau kan perampok betul tidak? Perampok jangkung itu menahan kegelian hatinya memandang heran lalu garuk-garuk kepala, pikirnya, ada orang kok aneh begini, akan tetapi ia menjawab juga. Betul, aku perampok. Habis kau mau apa? Sambil masih tersenyum-senyum lucu, Ki Wuragil berkata. Mau apa? Apa-apa juga mau, kau mau memberi apa? Perampok itu makin heran. Agaknya otakmu miring. Baik, mari kuberi ini. Lengannya yang panjang menyambar dan kepalan tangannya hampir saja menempiling kepala Ki Wuragil. Kalau Ki Wuragil saja tidak cepat-cepat mengelak, si jangkung menerjang dengan pukulan-pukulan tangannya yang panjang. Wer. Ki Wuragil repot mengelak ke kanan-kiri, mulutnya berteriak-teriak. Nanti dulu tahan-tahan. Kau mau apa lagi? Si jangkung membentak, mempelototkan matanya yang kecil. Kau mengajak berkelahi? Ki Wuragil menyisingkan kedua lengan bajunya. Berkelahi ya berkelahi, tapi yang beraturan, jangan main pukul. Lo berkelahi kok tidak boleh pukul kau edan. Aku kalau berkelahi tidak main pukul, tapi main tendang. Secepat kilat kaki Ki Wuragil menendang ke depan, tepat mengenai tulang kering di kaki kiri si jangkung. Tak. Ki Wuragil agak meringis-ringis karena kakinya terasa sakit juga beradu dengan tulang kering kaki lawan. Akan tetapi si jangkung berjengkit kesakitan mengangkat kaki kiri yang tertendang, berjingkrang-jingkrang sambil memegangi kaki kirinya itu. Ki Wuragil tertawa lebar, hatinya senang sekali. Akhirnya si jangkung dapat menguasai dirinya dan menurunkan kakinya yang sudah biru itu. Kurang ajar kau, aku pun bisa menendang. Kau cobalah, Ki Wuragil menantang. Lawannya mengangkat kaki kanan dan kaki yang panjang itu terayun mengarah perut Ki Wuragil. Namun Ki Wuragil sudah siap sedia, ia mundur sedikit sehingga kaki itu terbang lewat di depan hidungnya mendatangkan bau yang amat tidak enak. Cepat ia melangkah maju dan sebelum kaki itu, sudah ditangkapnya dan diangkat ke atas kepala. Setinggi-tingginya si jangkung, sepanjang-panjang kakinya, repot juga dia ketika kaki kanannya ditangkap dan ditahan di atas kepala lawannya, ia berusaha melepaskan kakinya, tapi tidak berhasil. Ki Wuragil lalu mendorong kaki itu makin tinggi, mengerahkan tenaga dan tubuh si jangkung terlempar ke belakang, kepalanya terbentur bau dan untuk waktu agak lama ia tak dapat bangun lagi. 3 orang kawannya mendesak maju dan seperti juga Kiwila, Ki Wuragil mengamuk memukul menendang menyikut, malah dengan dengkulnya, lututnya, juga bekerja keras. Sementara itu Jaka Tingkir yang tadi melihat seorang laki-laki tinggi besar seperti raksasa melangkah maju menghampiri Srianti tanpa memperdulikan dia dan Mas Manca menjadi marah sekali, ia menghadang dan membentak. Keparat jangan kurang ajar, raksasa itu lagaknya seperti baru melihat adanya Jaka Tingkir dan Mas Manca. Ia menatap wajah Jaka Tingkir dan tertawa dengan sombongnya.